warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan guru penggerak kita, Ibu Jumarni SPD. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja mungkin untuk mengefektifkan waktu, saya berikan kesempatan kepada Ibu Jumarni untuk menyampaikan berbagi pengalaman dan berbagi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari pada siang ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di sekolah kita ini. Ya, saya hadir di sini bukan untuk mengajarkan atau saya lebih pintar daripada ibu-ibu, tapi saya cuma berbagi pengalaman. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah siap untuk hadir di siang hari ini. Yaitu adapun judul materi yang akan saya paparkan atau diseminasi budaya, yaitu budaya positif SMP Negeri 2 Wolo, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kolaka. Jadi saya akan berbagi pengalaman apa itu budaya positif. Ya, kita ketahui bahwa konsep inti budaya positif itu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Warnanya. Ya, sebelum kita melangkah kita harus ketahui dahulu ya Bapak Ibu, budaya positif itu seperti apa. Ada yang tahu Bapak Ibu budaya positif itu seperti apa? Bisa angkat tangan. Perlu penjelasan. Ya, ya sebelum saya oke, selanjutnya saya lanjutkan ya, yaitu budaya positif. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi itu adalah penjelasan dari budaya positif. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol ada 4. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Ya sorry ya, agak terganggu. Kemudian ilusi bahwa semua penguasaan positif, efektif dan bermanfaat.
Ketiga, ilusi kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tetapi semua itu dipatahkan oleh ini ada simulasi respon, kemudian ada teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Kemudian di teori kontrol yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Simulasi respon, semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Padahal dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku budaya dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian simulasi responnya lagi memaksa memaksa Anda pada saat bujukan gagal. Kemudian kalau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, sedangkan di teori kontrol model berpikir menang. Jadi ini perbedaan paradigma tentang stimulus respon dan teori kontrol. Jadi kita diajarkan untuk menjadi seorang guru yang menerapkan teori kontrol. Yang selama ini mungkin kita lakukan adalah stimulus respon, tetapi dalam kurikulum Merdeka ini kita diharuskan untuk mengikuti teori kontrol. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian nilai-nilai kebajikan yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada Ibu primary your program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian dalam keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati maksudnya jujur, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang.
Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia kita seperti sekarang ini Bu, Bapak Ibu, yaitu atau siswa adalah kebutuhan dasar segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup. Ya, pasti kita melakukan sesuatu hal yang membuat kita bisa bertahan hidup. Ya, yang pertama makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian membutuhkan juga kasih sayang dan rasa diterima. Ya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan. Ini sama dengan peserta didik juga ya, membutuhkan kebebasan seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Seperti itulah yang dibutuhkan oleh peserta didik kita, dan juga termasuk kita sebagai seorang pendidik. Kemudian motivasi perilaku manusia, yaitu ada dua ya. Yang pertama motivasi ekstrinsik, berarti dari luar ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi intrinsik ini motivasi dari dalam, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini kita sebagai biasanya seorang guru, ada hal yang kita lakukan, mungkin kesalahan siswa ya, biasa kita menghukum, kemudian bisa memberi konsekuensi dan bisa memberi restitusi. Ya, hukuman yaitu tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian guru juga bisa menjadi sebagai konsekuensi ya, terencana, disepakati sesuai peraturan murid, tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian ada yang terakhir ini yang bisa kita terapkan, bagus sekali untuk siswa, yaitu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ya, 5 posisi kontrol dan contoh penerapannya. Yang pertama, penghukum. Hormat pada bendera selama 1 jam, itu termasuk penghukum ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kita juga terkadang menjadi seorang guru itu membuat merasa bersalah anak-anak. Yaitu berapa kali ibu bapak, atau contoh ya, berapa kali ibu harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ya, itu adalah salah satu pembuat merasa bersalah. Kemudian kita sebagai guru juga bisa menjadi teman untuk murid kita. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan seperti ini lagi ya. Ini adalah menjadi kontrol atau posisi kontrol, menjadi teman. Kemudian kita juga bisa menjadi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Itu memantau.
Kemudian manajer, ya. Apakah kamu tahu kesalahan? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu adalah manajer, mencarikan solusi, mengajak anak-anak untuk mencari solusinya, apa yang telah dilanggar. Ini ada contoh kata-kata, sempat Bapak Ibu bisa menjawab. Saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi ini ada 5 posisi kontrol yang sudah saya terapkan, yaitu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira kata-kata ini termasuk apa? Ya. Membuat merasa bersalah. Iya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah kata-kata membuat merasa bersalah, dan ini sebenarnya tidak baik sebenarnya dilakukan untuk anak kita. Ya. Kemudian ada juga ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini termasuk posisi kontrol kemana ini, Bu? Manajer. Iya, bagus sekali. Iya. Jadi ini adalah posisi manajer. Manajer ini juga sangat bagus sekali dia digunakan untuk siswa kita apabila dia memiliki masalah. Ada satu lagi ya Bapak Ibu. Ayolah lakukan demi Bapak. Iya, bagus sekali. Iya, ini adalah mengajak siswa kita menjadi teman kita, ya, supaya dia tidak merasa canggung apabila dia ada kesalahan yang dia lakukan. Ya, mungkin dia bisa curhat, mungkin dia ada masalah di rumahnya atau apa. Ya, jadi kita menjadi sebagai temannya. Mengapa kita perlu menggunakan istilah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ya. Keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas sekolah kita. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi yang membuat keyakinan kelas ini adalah anak-anak kita. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti keserangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, maka anak-anak kita atau peserta didik yang membuat sendiri peraturannya, ya. Jadi dia mudah memahami atau mudah mengingat peraturan apa yang pernah saya buat sehingga saya langgar. Kemudian setelah anak-anak biasanya ada anak-anak yang bermasalah, kita bisa gunakan segitiga restitusi. Yang kemudian segitiga restitusi ini ada 3 sisi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita tidak boleh membolak-balik ini atau mengacak, tetapi kita harus sesuai dengan sisinya, yaitu menstabilkan, kemudian memvalidasi, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini adalah contoh dari menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan dalam proses pembelajaran,
yaitu berbuat salah itu wajar. Jadi ada contoh kata-katanya ya Bapak Ibu. Ini kalau kita menstabilkan identitas anak-anak kita, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kita tidak langsung menyoroti anak-anak, hal kamu salah, hal kamu memang itu begitu memang ya. Jadi tidak boleh seperti itu ya. Kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, ada kata-katanya juga Bapak Ibu ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan ini karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kita mengkasih semangat sama anak-anak. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Jadi kita tanya anak-anak kita, apa keyakinan kelas kita yang pernah kita buat? Ya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita tanya dia. Ya, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga bisa menjadi bisa menjadi panutan atau bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat banyak sekali manfaatnya, terutama kita ketika menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran. Jadi sedapat mungkin tidak ada lagi bentuk-bentuk hukuman fisik yang diberikan kepada anak kita. Kemudian cara penanganannya pun itu tadi sangat humanis. Artinya kita tanya dulu anak-anak kita tentang bahwa apa yang dilakukan itu mungkin akan dilakukan oleh orang lain. Artinya dikembalikan bahwa ibu juga pernah melakukan itu. Artinya diberikan kesadaran kepada anak kita bahwa apa yang dilakukan itu pernah dilakukan semua orang dan bisa diubah ke arah yang lebih baik. Semoga bermanfaat ilmu dari Ibu Jumarni dan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, tadi Ibu dengar dari guru piket katanya kamu sering datang terlambat, nak. Iya, Bu. Menurut kamu sudah berapa kali terlambat? Sudah 3 kali, Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Baik, ayo, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang penting kita harus belajar dari kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Setuju, Bu. Ayo, kita cari solusinya sama-sama ya. Iya, Bu. Ayo, sering datang terlambat pasti punya alasan. Iya, Bu. Kenapa sih Ayu sering datang terlambat? Terlambat bangun, Bu, karena sering begadang, Bu, main game. Kamu tahu keyakinan kelas yang pernah kita sepakati bersama? Tahu, Bu. Kalau terlambat sekolah sesuai keyakinan kelas kita enggak? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu, karena membuat saya datang tepat waktu dan menghargai waktu. Betul sekali Ayu ya, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar,
pekerjaan jadi tidak menumpuk dan kita juga bisa melatih kepedulian kita. Ya Bu, saya menyesal sering datang terlambat dan saya minta maaf. Saya tidak akan lagi terlambat ke sekolah, Bu. Menurut kamu, apa yang kamu akan lakukan tidak datang terlambat lagi, Nak? Saya akan cepat tidur malam dan membunyikan alarm pada saat subuh agar tidak terlambat bangun. Baik Ayu, kamu sudah menemukan solusinya. Ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silahkan ke kelasnya, Nak. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Maharani. Saya dari kelas 7A. Terima kasih Bu Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi dengan kesalahan saya yang saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi supaya cepat bangun dan tidak terlambat ke sekolah. Anissa, tadi Ibu dengar kamu berkelahi di kelas ya? Ya Bu, karena saya jengkel Bu. Kenapa Nak jengkel? Karena Naila menyontek hasil ulangan saya Bu. Oh iya, wajarlah kalau kamu marah. Kalau Ibu ada di posisi kamu juga pasti akan marah. Ya Bu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Naila? Saya marah-marahinya Bu, tanpa sadar saya memukul mejanya. Oh begitu, pasti kamu berbuat begitu ada alasannya. Iyalah Bu, masa saya mau diam saja? Saya sudah belajar dan dia seenaknya menyontek hasil ulangan saya. Oh iya, wajarlah kamu merasa marah dan tidak mau hasil pekerjaan kamu dicontek ya. Tapi untung kamu tidak berbuat hal yang lebih buruk lagi ya, misalnya memukul Naila. Sekarang coba pikirkan tindakan kamu marah sambil memukul meja Naila itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Iya. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Nak? Saling menghargai antara teman Bu. Iya, betul sekali, Nak. Menurut kamu saling menghargai antar teman penting tidak? Penting Bu. Iya. Kalau menurut kamu itu penting, jadi menurut keyakinan kelas apa yang harus kamu pertahankan agar amarah kamu tidak membeludak? Harus lebih sadar Bu. Iya, kamu bersedia memperbaiki masalah ini, Nak? Bersedia Bu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya lebih sabar dan menahan amarah. Saya kalau melihat teman saya menyontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya. Iya, tepat sekali tindakan kamu, Nisa. Tetap semangat ya, sekarang kembali ke kelasnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri, saya dari kelas 7A. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk mengendalikan diri dari amarah. Karena perilaku teman sekolah saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana semua kabarnya? Sehat? Ya, alhamdulillah ya. Tetap selalu menjaga kesehatan ya. Ya. Jadi
Ya, jadi siswa itu harus datang tepat waktu. Jadi peraturan di sekolah kita ini banyak. Silakan dituliskan di sini ya. Ya. Jadi ditulis ini sehingga ditempel di atas ya. Kasih warna-warni supaya bagaimana ya? Kalau warna-warni itu bagus ya kelihatannya. Jadi silakan ditulis satu siswa satu keyakinan. Setelah ditulis, silakan ditempelkan sebelah di atas papan tulis. Sudah terbagi semua warnanya? Apa yang belum? Ya, silakan ditulis keyakinannya semua. Bagaimana? Sudah anak-anak? Sudah. Ya, kalau sudah silakan ditempel di sini di depan, di atas di papan kuning. Silakan maju. Ayo satu-satu. Silakan yang sudah. Ya, ditempel, dirapikan. Iya. Oke. Silakan selanjutnya ayo. Bisa dibawakan. Ayo semuanya. Jadi ini ada beberapa keyakinan jelas yang dibuat oleh siswa-siswi sekalian. Kemudian kita akan pilih-pilih. Kalau misalnya robot, kita jadikan satu saja ya. Ya. Kemudian coba, tidak boleh tidur dalam kelas, tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh menyontek, tidak boleh tidur ya, itu sama ya, tidak boleh tidur. Kemudian, jadi sudah ada yang mewakili ya. Keyakinan keras tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh keluar baju, tidak boleh makan dalam kelas ya. Ada juga tadi ya, sama ya. Sudah ada yang mewakili. Tidak boleh bawa rokok, tidak boleh main dasi ya. Biasa dasi yang di ini sama temannya ya. Kemudian tidak boleh datang terlambat. Apa lagi? Tidak boleh memakai topi saat jam pelajaran. Tidak boleh mendas, sudah tidak boleh makan di dalam kelas, sudah mewakili juga ya tadi. Kemudian menjalankan tiket, tidak boleh membawa barang elektronik ya. Menjalankan tiket sama tadi ini. Oke, ini adalah keyakinan keras yang dibuat siswa-siswi sekalian. Tetapi ini adalah kata-kata yang masih negatif. Kenapa aku bilang negatif? Karena ada kata-kata tidak boleh, dilarang. Itu adalah namanya kalimat negatif. Sekarang kita akan ubah kalimat
ayo. Menghargai, jadi kalau orang tidur dalam kelas itu tidak boleh memang ya. Tetapi kita carikan kata-kata yang positif, yang bagus didengar. Jangan menggunakan kata tidak. Berarti tidak boleh menyontek. Tidak boleh menyontek itu berarti harus jujur ya. Harus jujur. Coba jadi harus Gimana yang bisa tuliskan ibu? Harus jujur. Kemudian apalagi? Tidak boleh makan di dalam kelas. Tidak boleh makan di dalam kelas sama tidak boleh tidur itu sudah sama-sama harus saling menghargai. Kalau orang tidur dalam kelas itu menghargai guru atau tidak? Tidak. Menghargai teman tidak? Tidak. Saling menghargai. Ya, saling. Tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat apa kira-kira? Disiplin. Iya, disiplin. Jadi ibu langsung nempel di sini saja ya. Jadi ini tidak boleh buka-buka ya. Jadi diingat, oh ternyata ada yang pernah kita buat keyakinan kelas. Dan di sinilah keyakinan kelas kita tidak boleh hilang. Karena yang buat keyakinan kelas adalah siswa sendiri. Ini tidak boleh membuang sampah sembarangan apa itu? Menjaga kebersihan. Ya ini tidak boleh merokok, kira-kira apa dia ini? Harus menjaga kesehatan. Karena kalau orang merokok itu pasti akan sakit. Lihat itu bungkus rokok ada gambar-gambar itu
jawab. Dan kita selalu rapi. Mengajarkan kita selalu disiplin. Karena mengajarkan kita saling menghargai.